Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembatik level 3 ini, saya Triswarni dari SMK Muhammadiyah 1 Moyudan akan menggunakan tugas akhir tentang kreasi, yaitu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Yang kami gunakan di sini nanti adalah website pembelajaran berbasis web dengan menggunakan Google Site dan pengerjaan kuis dengan menggunakan chatbot. Berikut ulasannya. Yang pertama, kita buka laman untuk pembelajaran interaktif melalui site google.com/smkm1moyudan.sch.id/Triswarni. Nah, ini adalah folder media pembelajaran saya. Kemudian akan tertampillah laman pembelajaran dari saya sendiri. Di sini terdapat beberapa fitur menu. Yang pertama, halaman muka, halaman yang pertama kali dibuka seperti ini ya. Kemudian nanti akan ada menu penilaian, kemudian ada menu asesmen sebagai asesmen diagnostik, kemudian ada menu untuk pembelajaran sendiri, dan yang ini digunakan untuk kelas 11 dan kelas 12. Di halaman muka ini terdapat profil saya ya, kemudian petunjuk penggunaan, bahwasanya di sini ada 3 menu sebagai pra pembelajaran, yaitu berupa asesmen awal, kemudian menu kelas 11. Nah, menu kelas 11 ini merupakan link yang nantinya ketika kita klik maka akan mengakses ke materi-materi serta penugasan yang akan dilakukan oleh peserta didik di tingkat 11. Sedangkan menu kelas 12 ini sama halnya dengan menu kelas 11 yang nantinya akan berisi tentang materi serta penugasan yang nantinya bisa diakses oleh peserta didik kelas 12. Yang pertama adalah kita klik gambar atau icon ya yang bisa diakses ke menu-menu pembelajaran kelas 11. Maka di sini akan menampilkan materi apa saja dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14 ya. Setelah saya berhitung, itu ada 14 kali pertemuan secara tatap muka di kelas 11 di semester dasar. Yang akan kami simulasikan adalah nanti di sini pertemuan 5. Kita klik dulu untuk pertemuan 5. Kemudian ada menu untuk mengakses materi. Kita klik teks tersebut, maka akan mengarahkan pada halaman slide pada pertemuan 5. Halaman slide ini adalah judul ya. Judul materi pada pertemuan 5 yaitu tentang kebutuhan teknis dan fungsinya, di mana kebutuhan teknis ini merupakan perangkat dalam jaringan komputer serta fungsi yang digunakan dalam perangkat jaringan komputer. Sasarannya adalah siswa kelas 11 TKJ untuk mata pelajaran perencanaan dan pengalamatan jaringan. Dalam menu pertemuan 5 ini, minimal di setiap pertemuan atau di setiap site itu terdapat 4 materi. Ada tayangan video, ada materi dan lembar kerja, kemudian pengerjaan tugas, kemudian kuis atau tes ya, dan yang terakhir adalah rekap pengumpulan tugas serta kuis. Tujuan pembelajaran biasanya yang pertama kami akan menyampaikan materi dulu. Di dalam materi nanti telah tertampil terkait dengan judul materi atau judul topik, kemudian tentang tujuan pembelajaran. Tentang tujuan pembelajaran pada materi ini adalah nantinya peserta didik mampu menyebutkan perangkat kebutuhan teknis dan fungsinya dalam jaringan komputer.
siswa akan menjawab sesuai dengan apa yang ia pikirkan, apa yang ia bayangkan. Kemudian kita nanti saling melengkapi apabila ada beberapa hal yang belum disebutkan oleh peserta didik. Kemudian sedikit memberikan materi tentang tujuan dari jaringan komputer, tentang jaringan komputer berdasarkan cakupan area atau wilayah, tentang jenis-jenis topologi jaringan yang digunakan, serta yang terakhir adalah tentang peralatan jaringan yang digunakan atau kebutuhan teknis tersebut. Beberapa hal ini nantinya kami berikan secara visual ya. Kemudian beberapa gambar ini juga kami ambil dari Google sehingga nanti kami membutuhkan source ya untuk alamat ketika kita mengambil gambar itu di mana. Jadi sumber alamat yang nantinya kita tampilkan. Nah, ini adalah beberapa perangkat secara dasar yang digunakan dalam menyusun sebuah jaringan komputer. Pada pertemuan ini juga disampaikan setelah guru menjelaskan tentang apa-apa saja yang digunakan, kemudian siswa mendownload melalui tugas mandiri yang sudah diupload, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini adalah sebuah lembar kerja yang dibagikan bagaimana siswa, apakah mereka menjawab semua tentang perangkat yang dibutuhkan. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi yang namanya Well of Names ya. Nanti tugas yang dikerjakan oleh siswa adalah yaitu menyiapkan aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint. Kemudian setelah siswa mendapatkan hasil random, mereka akan memberikan itu nama alatnya apa, fungsinya untuk apa, serta beberapa informasi seperti mereknya juga. Setelah itu mereka akan menyimpan pekerjaannya di komputer, kemudian menguploadnya ya melalui link di sebelah ini atau tugas 5. Nah, sekarang kita praktikkan dulu cara mengerjakan tugas setelah guru menerangkan tentang perangkat teknis jaringan. Cara mendapatkannya adalah dengan cara menekan tombol putih yang ada di tengah ini ya. Maka nanti apa yang akan didapatkan siswa tersebut yang nanti dikerjakan. Nah, anak panah menunjukkan dia mendapatkan kabel UTP. Sesuai dengan contoh lembar kerja tadi sudah diberikan misalnya tentang UTP, maka nanti siswa mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang UTP. Kabel UTP tersebut ini hanya sebuah template contoh ya. Kemudian nanti mereka kerjakan boleh dalam bentuk PowerPoint atau Microsoft Word atau dan yang lain, misalnya di desain grafiskan dengan Canva juga diperbolehkan. Setelah itu nanti siswa mengerjakan kemudian di-upload ya, di-upload pada Google Form tugas 5. Nanti anak-anak akan memilih kelasnya, kemudian apabila dikerjakan oleh 2 orang maka nanti mengisikan siswa siapa, siswa pertama misalnya 2 orang, namun jika dia mengerjakan sendiri maka untuk yang kedua ini boleh dikosongi. Nah, karena tadi mendapatkan kabel UTP, di sini diisikan kabel UTP. Setelah itu upload tugasnya tadi disimpan di mana, kemudian klik kirim. Saat mencari sumber informasi, siswa bisa melihat melalui tayangan video maupun mencari sumber informasi lain dari internet, misalnya dari Google atau dari
siswa mengupload, maka sudah terrekod di sini ya, yang sudah berhasil terupload. Maka siswa yang terakhir adalah boleh mengerjakan kuis untuk pertemuan hari ini. Setelah siswa selesai mengumpulkan tugas, selanjutnya siswa mengerjakan kuis pertemuan 5 dengan cara klik chat form atau link pada kuis 5. Maka akan diarahkan pada soal kuis yang simulasinya itu atau visualnya itu seperti interaktif ya. Di sini ada tulisan, ada teks selamat datang, kemudian kita klik untuk memulai, kemudian aplikasi ini akan memberikan pertanyaan kelas berapa, kita memilih kelas TKJA misalnya ya, kemudian kita isikan namanya, kemudian bisa kita next atau kita enter jika menggunakan handphone. Ada beberapa pertanyaan ya. Sudah mulai alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal adalah, nah kita memilih salah satu jawabannya di sini. Kita pilih aja. Nah soal ini nanti ada 10, maka kita selesaikan dulu. Kita jawab dulu. Nah di sini langsung ada muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Kita klik dulu, kita isikan dulu. Sesuai dengan jawaban peserta didik. Di sini ada 10 nomor dan seperti interaktif ya, ketika sudah selesai mengerjakan maka akan menampilkan pertanyaan berikutnya. Nah, ketika sudah hampir selesai juga aplikasi ini akan memberikan informasi pertanyaannya masih 2 seperti itu ya. Kemudian kita jawab pertanyaan dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah sudah selesai. Ini untuk menyerahkan itu seperti kirim atau submit jika di Google Form. Nah ini bagaimana jika belum 75, silahkan diulangi lagi. Nah bagaimana kita bisa tahu nilainya sudah 75 atau belum? Caranya adalah dengan melihat rekap kuis yang sudah masuk di sini ya. Maka nanti yang belum ada 75 mereka akan mengerjakan ulang soal-soal yang tadi dalam kuis 5. Seperti itu media pembelajaran yang saya aplikasikan di kelas 11 untuk mata pelajaran perencanaan dan pengalamatan jaringan. Sehingga yang perencanaan dan pengalamatan jaringan secara berbasis web. Dan juga aplikasi ini bisa diakses melalui handphone dengan menggunakan browser tanpa menginstal aplikasi apapun, sehingga sangat fleksibel jika digunakan untuk pembelajaran online.